Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yuniar dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2 B2 dengan NIM 0220110072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah PLSBT. PLSBT adalah singkatan dari Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Jadi, PLSBT adalah suatu kajian terhadap masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi secara saintifik, komprehensif, general, integral dalam perspektif pendidikan untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Ruang lingkup PLSBT yaitu meliputi 1. Pendidikan, yaitu proses pendewasaan dan pengembangan kepribadian yang dapat berjalan melalui aktivitas seperti pengajaran, bimbingan, pelatihan, penelitian, dan juga melalui aktivitas pertemuan ilmiah. Yang kedua, lingkungan, yaitu sebuah aspek interaksi antara makhluk hidup, terutama manusia dengan lingkungannya, yang merupakan kajian ekologi manusia. Yang ketiga adalah sosial, yaitu sebuah aspek interaksi sosial dan proses yang merupakan suatu kajian sosiologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sebagai makhluk sosial budaya dan bagian yang tak terpisahkan dari alam. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi serta bertanggung jawab dalam pemecahan masalah tersebut. Adapun metode pemecahan masalah dalam PLSBT apa saja? Yaitu ada 3 macam metode pemecahan masalahnya. Yang pertama, metode riset atau research. Yang kedua, metode pemecahan masalah atau problem solving metode. Yang ketiga, metode inquiry atau penyelidikan. Apa sih yang dimaksud dengan 3 metode tersebut? Jadi, yang pertama, metode riset atau research. Artinya, dalam melakukan riset, betapapun sederhananya, peneliti harus menyadari bahwa kebenaran ilmiah merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui suatu penelitian dalam menemukan kebenaran ilmiah yang paling sederhana dapat diperoleh melalui jalan A. Penemuan secara kebetulan, B. Percobaan atau kesalahan atau trial and error, C. Otoritas atau kewibawaan, D. Pemecahan dengan cara spekulasi, E. Berpikir kritis berdasarkan pengalaman. Yang kedua adalah metode pemecahan masalah atau problem solving metode. Metode yang menekankan kepada pemecahan suatu masalah dan sekaligus dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan atau disebut juga decision making technique. Keputusan dalam arti menentukan pilihan dari kemungkinan banyak pilihan sebagai suatu akhir proses pemikiran suatu masalah. Suatu keputusan itu tidak terlalu merupakan penyelesaian, akan tetapi merupakan akhir dari suatu perencanaan. Yang ketiga, metode inquiry atau penyelidikan. Dengan menggunakan metode ini, suatu masalah yang semula masih kabur atau samar-samar menjadi jelas. Dalam cara kerjanya, metode ini menawarkan dan menempuh tahapan tertentu dalam memecahkan masalah. Apabila tahapan atau langkah-langkah dari ketiga metode tersebut di atas direduksi, maka pada asasnya mencakup 5 tahapan atau langkah esensial. Penjelasan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dalam tutur kalimat yang saya gunakan. Atas pengertian dan perhatian Bapak dosen dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.